Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Emilham Kurniawan S, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ S1 Manajemen. Video kali ini saya peruntukkan untuk pengumpulan UAS mata kuliah Manajemen SDM 2 dengan dosen the one and only Bapak Joko Suharyanto. Dalam video ini, saya akan memberikan pemaparan terkait konflik dan komunikasi dalam organisasi. Lanjut ke pembahasan. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Sebab-sebab timbulnya konflik dalam perusahaan dan contoh konkretnya. Pertama yaitu perbedaan tujuan dan kepentingan. Konflik sering muncul karena masing-masing departemen atau seksi memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya, divisi pemasaran ingin meningkatkan penjualan dengan berbagai promosi, sedangkan divisi keuangan ingin menekan biaya promosi. Yang kedua yaitu komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang jelas dan terbuka menyebabkan kesalahpahaman, rumor, dan asumsi yang salah antar tim. Contoh konkretnya begini, karyawan bagian produksi tidak menerima perubahan deadline dari manajer proyek, sehingga mereka bekerja dengan target lama dan hasilnya tidak sesuai harapan. Yang ketiga yaitu perbedaan nilai dan latar belakang pribadi. Ya seperti yang kita tahu ya, beda kepala, beda latar belakang, dan beda nilai yang dipegang. Karyawan berasal dari berbagai latar belakang budaya, pendidikan, dan kepribadian. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik nilai dan cara kerja tentunya. Contoh konkretnya yaitu seorang karyawan senior biasanya lebih menyukai proses kerja yang tradisional atau konservatif, dan semuanya dokumentasinya itu pinginnya manual. Sementara generasi muda atau Gen Z biasanya mendorong digitalisasi dan otomasi. Selanjutnya itu persaingan yang tidak sehat. Kompetisi antar individu atau tim yang tidak dikelola dengan baik itu bisa menimbulkan kecemburuan, sabotase, dan ketegangan. Selanjutnya itu distribusi tugas dan beban kerja yang tidak merata. Jika ada ketimpangan, misalnya dalam pembagian kerja, itu karyawan bisa merasa tidak dihargai atau dimanfaatkan. Yang keenam yaitu kepemimpinan yang otoriter atau tidak konsisten. Ternyata gaya kepemimpinan yang kaku atau tidak adil atau otoriter dapat menyebabkan konflik karena bawahan merasa pendapatnya tidak didengar misalnya. Contoh, manajer membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan tim, padahal keputusan tersebut memengaruhi beban kerja semua anggota. Selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya. Persaingan mendapatkan akses ke sumber daya seperti anggaran, fasilitas, atau SDM itu juga bisa menimbulkan konflik. Selanjutnya yaitu metode efektif untuk menangani konflik dan analisis bagaimana setiap metode tersebut itu dapat diterapkan untuk mencapai penyelesaian konflik. Kalau kita lihat, misalnya metode kolaborasi. Ini konsepnya setiap pihak terbuka tuh untuk diskusi, saling mendengarkan dan mencari kesepakatan bersama. Tujuannya itu cenderung win-win solution ya. Cocoknya untuk situasi misalnya konflik strategis atau isu penting gitu. Misalnya nih tim pemasaran dan keuangan menyusun rencana promosi bersama dengan batasan anggaran dan target realistis berdasarkan data pasar. Nah biasanya tim pemasaran dan keuangan tersebut akan melakukan kolaborasi. Kelebihannya ya hubungan tercipta kuat ya dan solusi yang optimal. Selanjutnya yaitu penghindaran. Metode ini konsepnya biasanya menghindari konflik dan dengan tidak membahasnya atau menunda diskusi atau menarik diri dari situasi. Ya tujuannya untuk menjaga jarak ya. Biasanya ini diterapkan pada konflik kecil atau dirasa tidak perlu untuk dilakukan tindak lanjut gitu. Misalnya seorang manajer menunda pembahasan konflik personal antar dua staf hingga evaluasi mingguan sambil memantau perilaku mereka. Biasanya ditunda dulu pembahasan konflik tersebut. Kelebihannya yaitu memberikan waktu cooling down bagi pihak yang emosional. Yang kedua yaitu tidak menambah kerusakan hubungan jika konflik tidak signifikan. Betul sekali. Untuk risikonya sendiri itu konfliknya itu bisa membesar bila dibiarkan. Yang jelas tidak menyelesaikan akar masalah sebenarnya. Metode ketiga yaitu kompromi atau compromise. Itu masing-masing pihak mengalah sedikit demi menemukan titik tengah atau kesepakatan bersama. Cocok untuk konflik biasanya antar dua individu dengan kepentingan yang relatif setara. Misalnya nih, dua manajer berselisih soal alokasi staf. Nah, disepakatilah bahwa masing-masing akan mendapat tambahan satu staf, bukan dua seperti usulan awal. Kelebihannya cepat dan adil. Masing-masing pihak itu merasa suaranya, pendapatnya itu didengar gitu. Risikonya ya, solusi bisa menjadi kurang optimal ya, karena harus ada pihak yang mengalah ya. Bisa menjadi kebiasaan setengah hati jika terlalu sering dilakukan. Selanjutnya itu metode akomodasi. Biasanya salah satu pihak itu memilih mengalah atau mengikuti keinginan pihak lain demi menjaga hubungan atau stabilitas. Contoh, untuk konflik kecil, di mana dirasa hubungan ini lebih penting gitu daripada masalah. Digunakan saat suatu pihak menyadari bahwa pihak lain memiliki argumen yang lebih kuat. Misalnya, seorang staf menyetujui keputusan manajer meskipun ia kurang setuju. Karena tidak ingin mengganggu dinamika tim yang sedang sibuk, ya staf tersebut akhirnya mengalah dan mengikuti keinginan keputusan manajer.
Kelebihannya harmoninya terjaga, pihak yang mengalah bisa menyimpan rasa tidak puas. Benar sekali. Selanjutnya yaitu metode kompetisi. Salah satu pihak menang dengan cara mempertahankan pendapat atau kekuasaan tanpa mempertimbangkan keinginan pihak lain. Ini tujuannya sangat tegas ya dan cepat. Cocok dalam situasi darurat tuh atau genting atau pengambilan keputusan yang dirasa kritis. Diperlukan saat keputusan harus tegas dan cepat gitu. Misalnya, CEO memutuskan untuk memphk-kan beberapa posisi saat krisis keuangan, meskipun ada penolakan dari beberapa divisi. Kelebihannya tuh efektif dalam krisis ya, karena ya namanya juga situasi darurat ya. Risikonya ya relasi kerja bisa terganggu. Selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi serta identifikasi umum dalam komunikasi efektif. Saya analogikan seperti komunikasi seperti jalur darah organisasi. Seperti tubuh manusia memerlukan darah untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Organisasi tentunya memerlukan komunikasi untuk menyalurkan informasi, arahan, dan motivasi ke seluruh bagian. Jika aliran darah tersumbat, organ terganggu bisa fatal. Jika komunikasi tersumbat, tim gagal koordinasi, konflik meningkat, dan tujuan tak tercapai. Hambatan-hambatan umum dalam komunikasi efektif saya jelaskan dalam sebuah tabel sebagai berikut. Pertama, perbedaan persepsi. Masing-masing orang tentunya menafsirkan pesan secara berbeda. Contoh nyata, misalnya kata segera, bagi manajer berarti 1 jam, sedangkan bagi staff bisa berarti besok. Misalnya gangguan teknis lagi, hambatan berupa suara bising, sinyal, gangguan internet misalnya. Contohnya rapat online terputus sehingga pesan tidak tersampaikan lengkap. Bahasa yang tidak sesuai, misalnya menggunakan istilah teknis yang tidak dipahami semua pihak. Contoh nyatanya tim IT menggunakan istilah coding misalnya pada bagian HR. Kan susah ya untuk dipahami. Selanjutnya komunikasi satu arah, misalnya tidak memberikan ruang untuk feedback atau klarifikasi. Jadi manajer itu hanya memberi instruksi tanpa bertanya, tanpa mendengarkan masukan. Emosi dan ego pribadi. Komunikator dalam keadaan marah atau defensif. Misalnya seorang atasan menolak masukan hanya karena merasa dirinya paling tahu. Perbedaan latar belakang budaya. Ya ini wajar ya, perbedaan norma, nilai, bahasa, mengganggu pemahaman. Apalagi bahasa ya, biasanya dalam kantor itu juga bermacam-macam ya, etnis dan bahasa yang digunakan. Karyawan dari daerah berbeda salah paham karena kebiasaan komunikasi tidak sama. Yang ketujuh yaitu informasinya berlebihan atau disebut overload. Terlalu banyak nih informasi dalam satu waktu membuat bingung penerima informasi. Email panjang misalnya tanpa struktur membuat karyawan tidak fokus pada poin penting. Yang keempat yaitu pedoman komunikasi efektif untuk manajemen SDM. Yang pertama, bangun komunikasi dua arah. Jadi jangan hanya menyampaikan informasi itu dari atas ke bawah. Sediakan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan umpan balik atau feedback, ide, keluhan, masukan gitu. Contoh, mengadakan sesi voice of employee bulanan untuk mendengar aspirasi tim gitu. Yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Ini penting banget ya. Fokus pada pesan inti agar tidak terjadi misinterpretasi. Contohnya, saat menyampaikan kebijakan baru, ya gunakanlah infografis atau FAQ, frequently asked questions, atau pertanyaan yang sering ditanyakan, singkat agar mudah dipahami semua level. Yang ketiga, pastikan konsistensi dan transparansi informasi. Jadi misalnya kebijakan atau ada target baru atau perubahan itu disampaikan secara terbuka nih dan seragam ke semua divisi. Jadi semua divisinya harus tahu. Yang selanjutnya yaitu hindari informasi yang hanya diketahui sebagian kelompok, misalnya hindari sumber rumor gitu. Makanya informasi tadi kalau ada informasi ya sebarkan ke semua divisi. Contohnya buat buletin internal mingguan yang menjelaskan perkembangan perusahaan dan update kebijakan SDM. Tapi tentunya ya juga mempertimbangkan nih isi dari informasi. Kadang memang ada informasi yang bersifat rahasia yang hanya boleh didengar oleh kelompok atau divisi tertentu. Yang keempat, latih atasan menjadi komunikator yang baik. Ya, contohnya beri pelatihan, coaching dan listening skills atau workshop gitu kan pada level manajerial itu untuk atasan atau pada level pelaksana juga ada biasanya. Gunakan teknologi komunikasi yang terintegrasi. Ini kan zaman sudah canggih ya, jadi banyak sekali tools komunikasi seperti Microsoft Teams, Slack atau aplikasi Haris untuk menyatukan alur komunikasi dan menghindari kebingungan. Semua pengumuman resmi SDM hanya disampaikan melalui satu platform resmi. Yang keenam, budayakan komunikasi positif dan apresiatif. Bangun budaya komunikasi yang menghargai dan mengakui kontribusi karyawan. Contoh, setiap minggu atasan memberi shout out atau pujian langsung pada karyawan yang berkontribusi, yang berprestasi gitu. Itu tadi pemaparan dari saya mengenai konflik dan komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.